Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li shanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina ila yaumiddin. Amma ba'd, fa hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas taufik Allah dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di majelis ini dalam topik yang cukup penting, mengingat betapa pentingnya fitnah yang ditimbulkan oleh kaum Syiah yang seringkali menipu kaum muslimin dengan bersikap sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, membela kepentingan kaum muslimin, memperjuangkan hak-hak kaum muslimin, dan seterusnya. Untuk mengetahui hakikat Syiah, kalau saya ditanya apa itu Syiah, bagaimana sebetulnya Syiah itu, maka untuk menjelaskannya saya hanya punya dua cara. Yang pertama adalah melalui sejarah mereka sendiri yang direkam dan dicatat oleh pena-pena sejarawan muslim dalam kitab-kitab sejarah klasik yang muktabar. Karena apa? Karena sebagaimana kata pepatah, at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah akan mengulangi dirinya. Yang dahulu munafik, ya sekarang juga munafik. Kalau sudah seperti itu tabiat mereka, para pendiri mereka seperti itu, maka sampai kapanpun ajaran mereka ya seperti itu. Jadi akan dibungkus dengan bungkus sebaik apapun, yang namanya bau bangkai itu juga pasti akan tercium. Jadi ini cara yang pertama yang nanti akan kita bahas secara global, dari abad demi abad, dengan diselingi dokumentasi. Saya berusaha menyisipkan sebanyak mungkin video klip atau paling tidak nukilan untuk memberikan nilai ilmiah dari apa yang kita bahas ini. Itu cara yang pertama, yaitu melalui sejarah. Cara yang kedua apa? Lihat realitanya bagaimana. Kalau kita ingin tahu bagaimana Syiah, ya lihat bagaimana mereka. Nanti ini juga menjadi acuan kita dalam memberi gambaran yang lebih jelas mengenai siapa sebetulnya kaum Syiah itu dan bagaimana keyakinan mereka. Baiklah, kita akan masuk ke tahapan demi tahapan mengenal Syiah lewat sejarah dan lewat realita. Sejarah Syiah perlu kita tarik flashback sedikit. Sebelum istilah Syiah itu sendiri muncul, kita harus tahu apa faktor-faktor yang mendorong kemunculan Syiah. Kalau saya tanya antum sekalian, markas Syiah itu di mana? Iran. Sepakat ya? Sepakat nggak? Sepakat. Iran itu istilahnya dulu apa? Negara apa Iran itu? Persia. Oke. Agama asli bangsa Persia itu apa? Majusi. Kapan Imperium Persia itu tumbang?
Hah? Artinya di zaman khalifah siapa? Lebih jelasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari awal ya, kontak fisik antara kaum muslimin dengan bangsa Persia, yaitu dalam perang Al-Qadisiyah. Nah, bahkan ini sudah difilmkan, perang Al-Qadisiyah ini ya, sudah difilmkan. Cuman ya tahu sendiri yang namanya film mesti banyak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil ya. Sebab mendramatisir atau mendramatisasi sahabat Nabi itu nggak boleh hukumnya. Alhamdulillah pada tahun ke-14 Hijriah, dan itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ini kira-kira 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Imperium Persia di sebuah daerah yang bernama Al-Qadisiyah yang letaknya di Irak atau Suriah, saya lupa persisnya di mana ya, tapi puing-puingnya masih ada itu. Dan pada perang besar ini kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia, sehingga pada tahun 16 ibu kota mereka yang bernama Madain itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Seiring dengan jatuhnya ibu kota Imperium Persia, maka berakhirlah sejarah imperium yang telah eksis selama ribuan tahun, yang dahulu menjadi negara adidaya, ibaratnya Soviet dan Amerika, itu Persia dan Romawi kalau dulu ya. Dan keruntuhan Persia ini tentu menjadi pukulan telak bagi orang-orang Persia itu sendiri. Kok bisa-bisanya kita yang sudah ribuan tahun menguasai dunia ini takluk oleh hanya orang-orang yang baru saja mereka itu muncul. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikisahkan ketika sesaat sebelum terjadinya peperangan itu sempat terjadi negosiasi. Pihak kaum muslimin mengutus sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang konon dia fasik berbahasa Persia kepada pihak Persia untuk negosiasi biasa. Sebelum negosiasi dimulai, Al-Mughirah mendengar bahwa mereka ini, tokoh-tokoh Persia ini sudah mulai ikhtilaf, beda pendapat. Kira-kira kita akan hadapi orang-orang Arab ini, orang-orang Qurun, Badui ini dengan cara apa? Sebagian mengusulkan kita tunjukkan kekuatan kita dan kekayaan dan kemegahan kita. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya, jangan. Justru kita tampakkan kita ini orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, sehingga mereka tidak berminat untuk menaklukkan kita. Akhirnya dipilihlah pendapat yang pertama. Begitu Mughirah datang ya, masuk ke markasnya kepala atau panglima perangnya Persia ya, dia disambut dengan permadani yang indah, dengan bantal-bantal di kanan kiri tersusun rapi ya, kemudian di kanan kirinya berbaris tokoh-tokoh Persia dengan senjata mereka yang mengkilap, dan di ujungnya ada singgasananya komandan atau panglima besar mereka yang namanya dalam Sahih Bukhari disebutkan Bunzadakan. Tapi Mughirah bin Syu'bah tidak silau dengan itu semua. Sahabat yang telah mendapatkan tarbiyah nabawiyah selama bertahun-tahun ini tidak silau melihat kemegahan mereka. Justru dia masuk dengan izzah yang luar biasa. Dia nggak turun dari kudanya ya. Masuk dengan naik kuda, menginjak-injak permadani yang indah itu, dan bantal-bantalnya dirusak pakai tombaknya sampai amburadul. Turun dari kuda
dalam salah satu riwayat Ibnu Hibban, dia langsung duduk di sampingnya Ibnu Dzafar tanpa minta izin terlebih dahulu. Coba ya. Kalau diperlakukan seperti itu, kira-kira betapa naik pitamnya ini orang. Dalam riwayat itu disebutkan langsung mereka ajudan-ajudannya itu menyeret si Mughirah bin Syu'bah ini sambil memaki-maki dia. Bahkan dikatakan ya, inna anta kalb, kamu ini, tahu kan artinya? Kalau saya terjemahkan gitu loh, kok berani-berani duduk di samping raja kita gitu. Apa kata Mughirah? La ana fi qaumi akramu min hadza fikum. Saya di mata kaum saya itu lebih mulia, lebih disegani daripada orang ini di mata kalian. Padahal konon sahabat Mughirah bin Syu'bah itu, kata perawi hadis ini, hadis dalam Sahih Bukhari, ka'anni ra'aituhu rajulan asy'ar a'war, rambutnya gondrong dan matanya, ini bukan dalam rangka menjelekkan sahabat ya, ma'allah, cuma kita menyebutkan apa adanya. A'war itu bukan ya kayak Gus Dur itu ya, yang satu syaghal, tani kharban. Jadi yang dipilih itu justru sahabat yang tampangnya sangar, rambutnya gondrong, matanya seperti itu. Tapi dia dengan aziz dia mengatakan la ana fi qaumi akramu min hadza fikum. Wal wufud awal Rasul la yaf'alu bihi hakadha. Sedangkan utusan itu tidak layak diperlakukan seperti ini. Akhirnya kata si Dzafar, sudah dudukkan dia di situ. Dalam Sahih Bukhari ditanyakan, ma antum, bukan man antum, ma antum. Ma itu apa? Istifham li ghairil aqil, untuk tidak berakal. Ma antum, seakan-akan bukan manusia yang diajak bicara ini. Dalam riwayat yang lain, si Dzafar mengatakan membuka pembicaraan ini dengan menjatuhkan martabat orang-orang Arab. Ya, ini maksudnya kaum muslimin ketika itu. Antum ya ma'syaral Arab, atwalun nasi ju'an wa ab'aduhum daran wa aktsaruhum syafa'an wa ab'aduhum min kulli khair. Katanya, kalian ini orang-orang Arab adalah manusia yang paling lama kelaparannya, paling sering kelaparan, paling terpencil rumahnya di pelosok-pelosok pedalaman gurun pasir, paling celaka, paling apes nasibnya, dan paling jauh dari semua kebaikan. Laula tanajjusan bijiyafikum la amartu haula'il asawirah an yantazimukum bin nusyad. Kalau bukan karena saya ini merasa najis dengan bangkai kalian nanti, sudah tak suruh ini ajudanku untuk nyatai kalian. Tapi karena bangkai kalian itu najis, daripada saya ngotori daerah ini dengan bangkai kalian, ya sudah nggak jadi. Jadi kalian sudah lihat kan bagaimana kekuatan kami, ya, bagaimana kehebatan kami. Sekarang tak kasih kesempatan untuk mundur. Fa'in abaitum illal qital nurikum masari'akum. Kalau kalian tetap ngotot mau perang sama kami, ya tak tunjukkan nanti kuburan kalian di mana. Itu gertakannya si versi yang sangat sombong ini. Itu dalam Sahih Bukhari itu. Apa kata Mughirah? Fahamidullah wa athnaitu alaihi thumma qultu amma ba'd. Wallahi, dia bersumpah, ma akhta'ta min sifatina wa na'tina syai'an. Kata Mughirah, demi Allah, tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat dan tanda-tanda yang kau sebutkan pada diri kami yang keliru. Semuanya betul. In kunna la aqwalun nasi ju'an wa ab'adun nasi daran wa aktsarun nasi syafa'an
wa ab'adun nasi an kulli khair, na'kulul jifah wa namussul jilda wan nawa wa na'budul hajara wasyajar, dan seterusnya. Kami memang dulu seperti itu, ya. Kami makan bangkai, minum darah, ya. Saking melaratnya kami ngisep-ngisep, ya. Permen kami itu apa? Kulit sama bijinya kurma yang diisep-isep, yang dimut-mut itu. Kalau kita kan halwa, ya. Kalau mereka enggak, saking tabannya kondisinya itu, mereka yang mengisap-isap kulit dan biji kurma. Wa na'budu syajara wal hajar, kami nyembah batu dan pepohonan, sampai Rasulullah, sampai Allah Rabbus samawati wal ard mengutus kepada kami orang yang kami kenal nasabnya, kami kenal bapaknya, ibunya, kemudian mengajak kami kepada tauhid dan seterusnya, dan menjanjikan bagi kami annaman hayya minna malaka liqatakum wa man mata minna dakhala jannah. Kalau ada di antara kami yang panjang umur, pasti dia akan menguasai kalian nanti, ya. Memperbudak kalian. Malaka liqatakum itu artinya memperbudak kalian. Nah, kalian kalah perang jadi budaknya gitu. Tapi yang meninggal, ya dia akan masuk jannah, dan kami akan terus menunggu janji Nabi kami ini tanpa akan mundur sedikit pun. Kami nggak akan mundur. Apalagi setelah melihat kekayaan kalian, ya, tambah ngiler, ya, nggak kita selama ini kere, ya, makannya makan kulit, makan biji kurma, sekarang lihat emas dan sebagainya, kami tambah kepingin. Jadi dari kisah singkat ini, kita bisa melihat betapa kuatnya Persia itu. Dan memang untuk memobilisasi umum kaum muslimin melawan Persia itu Sayyidina Umar sampai 3 kali mengumumkan perang. Siapa yang rela, siapa yang mau sukarela berangkat ke Persia? Tidak ada yang bangkit. Hari kedua, siapa yang mau sukarela berangkat ke Persia? Tidak ada yang bangkit. Hari ketiga, tidak ada. Yang pertama kali namanya Abu Ubaid. Saya ya Umar. Baru setelah Abu Ubaid ini maju, yang lain-lain ikutan. Akhirnya Abu Ubaid ini dengan 10 orang anaknya, ya, diangkat sebagai komandan utamanya. Setelah itu muncul yang lain-lain, lah kamu keduluan Abu Ubaid. Soalnya kamu tuh lebih jago, tapi Abu Ubaid lebih dulu menyatakan siap, sehingga dia yang saya angkat menjadi komandan dalam perang Al-Qadisiyah ini. Abu Ubaid syahid beserta ke-9 anaknya. Yang sisa cuma 1, tapi yang sisa ini malah yang paling celaka, karena akhirnya dia jadi nabi palsu. Siapa itu? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Fabaqiya ashqahum, yang hidup 1 yaitu yang paling celaka dari 10 orang saudaranya ini, yang kemudian mengaku sebagai nabi palsu dan ada hubungannya dengan Syiah juga. Alhamdulillah, perang itu berakhir dengan kemenangan besar di pihak kaum muslimin dan runtuhnya Imperium Persia. Dan kebetulan kaisar terakhir mereka itu nggak punya anak lagi. Yazdijud Al-Thalith atau Yazdijud 3 itu anaknya perempuan semua 3, dan mereka semua ditawan oleh kaum muslimin. Ketiga-tiganya ini kemudian dilelang. Enggak dibagi-bagi demikian rupa, karena ini anak Kisra, dan Rasulullah pernah berpesan agar kita berbuat baik kepada 3 golongan. Salah satunya adalah raja yang kemudian menjadi hina. Jadi supaya tidak dihinakan, dijual. Siapa yang paling besar bayarnya, dia yang mengambil, dan akhirnya dibeli oleh tokoh-tokoh sahabat. 1 diambil oleh Ibn Umar, dan akhirnya melahirkan ulama besar. Siapa itu? Salim bin Abdullah bin Umar. Setelah tokoh tadi, 1 lagi diberi oleh Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, dan melahirkan juga alim besar namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. 1 lagi diberi oleh tokoh sahabat namanya Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan melahirkan siapa? Yang jadi imam Syiah itu. Zainal Abidin. Jadi ada kaitannya juga. Kenapa kok Syiah itu mengimamkan
keturunannya Husain, enggak, keturunannya Hasan saja. Lah ini sebabnya. Karena Husain ini menikahi putrinya Raja Persia terakhir. Kalau Hasan kan enggak. Jadi enggak ada hubungannya sama Persia. Makanya diputus itu. Padahal Hasan afdal minal Husain. Di mata ahlu sunnah, Hasan itu afdal minal Husain. Dia juga lebih senior, lebih tua umurnya, dan lebih mirip dengan Rasulullah, dan lebih bijak dalam berbuat, lebih mengutamakan kemaslahatan kaum muslimin. Wakilahuma ashab al-fadl. Jadi pada tahun 16 Hijriah, kota Madain, itu ibu kotanya Imperium Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin, sehingga berakhirlah imperium mereka yang telah eksis selama ribuan tahun. Di zaman siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Antum bayangkan betapa dendamnya orang-orang Persia ini kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, iya kan? Nah, tahun 23 Hijriah, yakni kira-kira 7 tahun kemudian, yaitu peristiwa terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Ini budaknya, kalau nggak salah budaknya Mughirah bin Syu'bah, kalau nggak salah, yang masih beragama Majusi itu. Pada waktu sholat subuh dia menyembunyikan khanjar semacam belati yang sudah diracuni, yang sudah diracuni selama berhari-hari, racunnya sudah demikian mematikan, disembunyikan. Kemudian dia menikam Khalifah Umar dan menikam beberapa orang sahabat yang berusaha untuk menangkap dia sebelum akhirnya dia bunuh diri. Jadi yang meninggal tidak cuma Umar, ada sekian sahabat yang ikut terbunuh karena khanjarnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, yang dijuluki oleh orang-orang Syiah sebagai Baba Syuja'uddin, Syuja', pemberani agama. Kuburannya dijadikan tempat ziarah sampai hari ini. Dianggap pahlawan oleh mereka. Itu terbunuhnya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di tangan seorang Majusi. Tahun 34 Hijriah, ada seorang Yahudi yang berasal dari Sana'a, dari Yaman. Dan sampai sekarang di Yaman masih ada orang-orang Yahudi, itu masih ada. Yang namanya Abdullah bin Sadat, dijuluki Ibnu Sauda, yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dia memprovokasi orang-orang, terutama orang-orang Persia yang baru mengenal Islam itu, dicekokin atau didoktrin ajaran sesat, supaya mengutuskan ahli bait Nabi, terutama keturunannya Husain bin Ali. Lihat ini Husain ini dari lihat ini Ali Zainul Abidin, bapaknya adalah cucunya Rasulullah, ibunya adalah putri dari raja kalian yang terakhir, sehingga pas untuk dikultuskan itu sudah memenuhi syarat gitu. Menurut si Abdullah bin Sabah ini, dan dia memprovokasi berbagai kalangan jauh-jauh sebelum itu untuk memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan, sehingga akhirnya terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan di tangan para pemberontak, setelah rumahnya dikepung selama berhari-hari, dibunuh dan mati syahid. Itu terjadi pada tahun 35 Hijriah. Dan dulu ketika dia masih Yahudi, dia itu punya akidah yang busuk. Di antaranya adalah menuhankan Ali. Bahkan dalam salah satu riwayat yang terkenal dalam tarikh At-Tabari dari salah seorang perawi Syiah, disebutkan suatu ketika Ibnu Sabah ini pernah menghadap kepada Ali, dan dia dan para pengikutnya menghadap kepada Ali dan mengatakan, anta man ana antal khaliqul bari, katanya, kamulah siapa saya? Kamulah pencipta, dan al-bari itu juga pencipta. Maka Ali
menyuruh mereka untuk bertaubat, dan mereka tidak mau bertaubat, tidak mau mencabut ucapan kufurnya ini. Sehingga kemudian Ali menyebutkan bait syair yang sangat terkenal sekali. Falamma ra'aitul amra amran munkara ajjatun nar wa da'autu qambar. Qambar itu salah satu nama budaya. Ketika aku menyaksikan perkara ini suatu kemungkaran, ajjatun nar, maka kunyalakanlah api dan kupanggil qambar. Qambar itu nama budaknya ini untuk memasukkan mereka, membakar mereka semua. Mereka sempat dibakar. Pengikut-pengikutnya Ibnu Saba. Adapun Ibnu Saba sendiri tadinya hampir dibakar oleh Ali, tapi kata Ibnu Abbas jangan dibakar, sehingga Ali mengurungkan niatnya dan mengasingkan dia ke Madain, ke bekas ibu kota Persia. Di sanalah dia kemudian menyebarkan akidah busuknya kepada orang-orang yang baru mengenal Islam tadi itu. Kemudian dia juga mengajarkan bahwasanya setiap nabi itu mesti punya wasi, yaitu pengemban wasiat. Kalau Musa, siapa wasinya? Yusha bin Nun, yang dalam surat Al-Kahfi disinggung, wa idh qala Musa li fatahu. Fatahu di sini adalah Yusha bin Nun, yang akhirnya menggantikan Nabi Musa setelah beliau meninggal dan diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT dan memimpin Bani Israel untuk menaklukkan Amalekah, kaum Amalekah. Nah, kalau Musa wasinya adalah Yusha bin Nun, maka Muhammad wasinya adalah Ali. Ini ajaran Yahudi, cuman diganti aja tokoh-tokohnya. Filmnya satu, cuman pemainnya yang diganti. Sutradaranya satu, ya si Ibnu Saba ini. Makanya nanti di akhir slide ini kita akan tambahkan betapa miripnya Syiah dengan Yahudi itu. Kemudian dia juga memiliki ajaran atau meyakini yang namanya ar-raj'ah. Jadi bahwasanya imam-imam itu nanti akan dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah, kemudian akan menegakkan hukuman had kepada sejumlah orang. Di antaranya adalah Ummahatul Mukminin Aisyah dan Hafsah. Karena menurut mereka Aisyah dan Hafsah ini dulu tidak terkena hukuman rajam, selamat dari hukuman rajam, sehingga dia perlu dihukum nanti. Sebelum dihukum di neraka, menurut mereka dia harus dirajam dulu di dunia. Dan yang merajam itu siapa? Imam-imam mereka. Ini namanya al-raj'ah. Dia juga meyakini al-bada atau al-wilayah. Wilayah itu kewalian. Al-imamah dan al-bada. Al-bada ini na'udzubillah min dzalik, menyifati Allah dengan sifat al-bada, ya ini apa? Tahu kemudian. Tadinya Allah nggak tahu, setelah terjadi kemudian baru tahu. Na'udzubillah. Ini keyakinan, salah satu keyakinan Syiah. Jadi Allah itu boleh awalnya tidak tahu, kemudian setelah itu baru tahu. Ini jelas kufur. Jelas kufur. Lihat Allah itu apa namanya? Wallahu ala kulli syai'in alim, ala kulli syai'. Semuanya Allah tahu. Tidak tambah ilmunya Allah itu, nggak tambah. Tidak tambah, tidak kurang. Karena tidak ada yang baru bagi Allah. Sebelum terjadi Allah sudah catat, bagaimana kok bisa tahu kemudian? Gitu. Awal ma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Qala madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Pertama kali Allah menciptakan kalam, pena pencatat takdir itu, Allah mengatakan tulis. Apa yang saya tulis ya Allah? Tulis takdir semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi ada yang berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena dari takdir diangkat, tidak ada lagi yang ditambahkan. Dan tintanya sudah kering, sudah final. Jadi mereka punya keyakinan nggak seperti itu. Kayak manusia aja, telah terjadi, oh ya ternyata ini cara ini salah ya, ternyata nggak pantas ini. Nah, itu mereka menyifati Allah dengan sifat al-bada, bada'iyah bedu, ya. Nampak setelah tadinya nggak kelihatan, nggak jelas bagi Allah, baru setelah itu menjadi jelas. Na'udzubillah min hadzal kufr. Itu salah satu keyakinan dari Abdullah bin Saba yang kemudian disisipkan, ya.
ke dalam ajaran Syiah. Pada tahun ke-36 Hijriah, semalam sebelum pecahnya perang Jamal, kedua belah pihak yang beroposisi, yaitu pihaknya Aisyah radhiyallahu anha yang didukung oleh sahabat Talha dan Zubair dengan pihaknya Ali radhiyallahu anhu, sudah sepakat untuk damai. Karena mereka datang bukan untuk perang, aslan bukan untuk perang, mereka datang untuk mendamaikan. Karena Aisyah ini dipandang oleh kaum muslimin sebagai orang yang disegani, yang ditaati nasihatnya, maka beliau diminta untuk mendamaikan. Karena sahabat Talha dan Zubair menuntut agar Ali mengkisos dulu para pembunuhnya Utsman. Ali punya pandangan lain. Bagaimana saya akan mengkisos yang bunuh ini? Banyak sekali orangnya nggak jelas siapa. Kalian baiat dulu sama saya. Biar saya tertibkan dulu kondisi ini, baru nanti saya akan kisos. Nah, daripada terus pecah seperti ini, maka dimintalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menengahi. Setelah terjadi perundingan, mereka bertiga sepakat untuk berdamai, ya, dan melewatkan malam yang terindah. Karena apa? Alhamdulillah, semua sudah paham ternyata maksudnya nggak ada yang mau perang. Alhamdulillah. Sedangkan As-Sabaiyah, para pengikutnya Abdullah bin Sabah la'anahumullah, itu melewatkan malam paling kelam dalam sejarah mereka. Karena kalau sampai damai betul-betul, bubar ini. Misi kita bubar. Karena mereka punya misi untuk bikin fitnah, untuk bikin pertumpahan darah, ya. Sehingga mereka berusaha untuk menyulut peperangan, perang saudara. Apa yang mereka lakukan disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, cukup panjang kisahnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 halaman 267 sampai 273. Ini saya ambil ringkasnya saja, ya. Ba'atha Ali ila Talha wa Zubair. Ali mengutus, kalau nggak salah, Al-Qa'qa' ibn Amr, ya, salah seorang muridnya, kepada Talha dan Zubair untuk mengatakan, in kuntum ala ma farabtum alaihi Al-Qa'qa' ibn Amr fakuffu hatta nanzil fananzur fi hadzal amr. Kalau kalian memang betul-betul ingin merealisasikan janji kalian kepada Qa'qa' untuk mencari perdamaian, maka jangan ada yang bertindak sampai kita bareng-bareng ketemu, berembuk. Karena ini belum ketemu mereka, baru utusan-utusan saja, belum langsung bertemu. Apa jawabannya? Fa'arsala Talha wa Zubair mengutus balik kepada Ali, menjawab suratnya tersebut dengan mengatakan, inna ala ma faraqna Al-Qa'qa' ibn Amr min as-sulhi bainan nas. Ya, kami masih berniat untuk mengadakan perdamaian sebagaimana yang kami sampaikan kepada utusanmu, yaitu Qa'qa' bin Amr. Fatma'annatin nufus wa sakanat. Maka hati kaum muslimin pun tenang dan sedikit mereda. Wajtama'a kullu fariqin bi ashabihi min al-jayshain. Masing-masing pihak kembali bersama atau kembali ke tempat pasukannya masing-masing. Talha dan Zubair kembali ke pasukannya, Ali kembali ke pasukannya. Falamma amsaw, menjelang sore atau malam harinya, ba'atha Ali Abdullah bin Abbas ilaihim. Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka. Wa ba'athu, sedangkan mereka mengutus Muhammad bin Talha As-Sajjad, anaknya Talha bin Zubair, yang terkenal sebagai ahli ibadah dan banyak sholat sehingga dijuluki As-Sajjad. Wabatan nas, ini sebagai bentuk penguatan. Ini loh, kita ini betul-betul ini tak utus ini orang kepercayaanmu biar sama kamu semalam ini. Mereka juga mengutus orang kepercayaannya biar mabit atau bermalam bersama pasukannya Ali sebagai takkid, ya, ini untuk menegaskan bahwa mereka betul-betul ingin mencari perdamaian. Wabatan nasu bi khairi laila, kata Ibnu Katsir. Ketika itu orang-orang melewatkan kaum muslimin melalui malam yang paling indah. Wabata qatalat Utsman, sedangkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhannya Utsman, anak buahnya Abdullah bin Sabah ini, bata bisyarri laila, sebaliknya. Wabatu yatasyawarun, mereka berembuk
Wa ajma'u ala an yuthirul harb minal ghalas. Mereka akhirnya sepakat untuk menyulut perang ya, menjelang fajar. Ketika masih kondisi remeng-remeng, nggak jelas siapa yang nyerang, siapa yang diserang, itu mereka berniat untuk menyulut peperangan. Fana'adhu min qabli tulu'il fajri wa hum qaribun min alfi rajul. Banyak ini. Kira-kira 2000 orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu 2000 orang. Jadi nggak gampang menangkap 2000 orang dan mengadili mereka, nggak gampang. Apalagi belum jelas itu siapa pelakunya. Akhirnya mereka masing-masing nyebar. Ya, sebagian mendatangi pihaknya, campnya Ummul Mukminin dan Thalhah dan Zubair. Sebagian lagi masuk atau menyusup ke campnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Fansarafa kullu fariqin ila qarabatihim. Mereka mendatangi kerabat-kerabat mereka sendiri. Masing-masing punya kerabat di pihak A, datangi kerabat-kerabatnya. Yang punya di kerabat di pihak B, datangi kerabat-kerabatnya. Fahajamu alaihim bisuyuf. Diserang gitu. Karena nggak kelihatan, nggak tahu siapa pelakunya. Padahal bukan pasukan yang tadi sudah berjanji mau damai, enggak. Jadi bikin fitnah gitu. Seakan-akan yang menyerang adalah ya, pihak Ali merasa diserang oleh pasukannya Aisyah, Thalhah dan Zubair. Demikian juga sebaliknya. Fatharat kullu ta'ifatin ila qaumihim liyamna'uhum. Akhirnya masing-masing bergabung dengan kaumnya untuk mencari perlindungan. Wa qaman nasu min mananihim ila silah. Yang tadinya lagi tidur nyenyak, tahu-tahu bangkit, masing-masing mengambil senjatanya. Faqalu tarakatna ahlul Kufati lailan. Orang-orang Basrah yang datang bersama Aisyah dan Thalhah dan Zubair itu merasa diserang secara mendadak oleh warga Kufah. Demikian juga warga Kufah, kami diserang mendadak oleh warga Basrah. Sehingga nggak pakai minta izin dulu kepada komandan mereka, langsung perang sendiri-sendiri. Faqalu tarakatna ahlul Kufati lailan wa bayyatuna wa ghadaru bina. Mereka mengkhianati kami, menikam kami dari belakang. Wa dhannu anna hadza an mala' min an ashabi Ali. Mereka mengira bahwa yang menyerang itu adalah sekelompok pasukannya Ali. Fabalagha al-amru Aliyan faqala ma lin nas. Ali dengar, ada apa orang-orang? Faqalu bayyatana ahlul Basrah. Ahli orang-orang mengatakan kami diserang oleh warga Basrah. Fafara kullu fariqin ila silahihi wa labisul la'mah wa rakabul khuyul. Masing-masing pakai senjata, pakai baju perang, naik kuda, langsung perang sendiri-sendiri. Wala yash'ur ahadun minhum bima waqa'al amru alaihi fi nafsil amr. Mereka nggak ada yang sadar apa yang sebetulnya terjadi ketika itu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura wa qamatil harbu ala sakin wa qadam. Akhirnya pecahlah perang saudara, perang sengit tersebut pecah. Wa tabarazal fursan, jagoan-jagoan saling berduel. Wa jalatis syuja'an, orang-orang pemberaninya juga saling berperang. Pecah sudah, perang nggak bisa dibendung lagi. Wa tawaqafal fariqan, masing-masing memisah. Ali dengan 20.000 orang. Qad ijtama'a ma'aliin 20,000, 20.000 pasukan. Wal taffa 'ala Aisyah wa man ma'aha nahwan min 30,000. Sedangkan di pihak Aisyah ada sekitar 30.000 orang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Katsir. Was-sabaiyah ashab Abdullah, ashab Ibnu Sauda qabbahahullah la yafturuna 'anil qatl. Ketika itu orang-orang Sabai yang kira-kira 2000 itu tadi tidak henti-hentinya membabat siapa saja yang mereka temui untuk membuat orang makin marah dan makin semangat untuk berperang saudara. Sengaja di bagian paling depan itu. Tambah disulut fitnahnya. Wa munadi Ali yunadi. Orang yang ditugaskan oleh Ali sebagai penyerunya berteriak-teriak, ala kuffu, stop, berhenti. Fala yasma' ahad, tidak ada yang mendengar. Sudah fitnah, sudah terjadi. Wa ja'a Ka'ab ibn Siwar qadil Basrah. Ka'ab ibn Siwar
qadhinya kota Basrah datang kepada Aisyah mengatakan, ya ummul mukminin adrikin nas la'allallah an yusliha biki bainan nas, tolong cepat orang ini ditangani, mudah-mudahan melalui engkau Allah bisa memperbaiki kondisi mereka yang sudah carut marut ini. Fajalasat fi haudajiha, akhirnya Aisyah naik ke dalam sekeduk ontanya itu, ya, fauqa ba'iriha, yang ada di atas punggung ontanya, sambil ditutup dengan tameng-tameng, karena sekeduk itu dari kulit, kalau kena tombak, kena panah, tembus dia. Aisyah bisa bahaya, bisa terbunuh. Akhirnya ditutup dulu pakai tameng-tameng, ya. Baru beliau naik ke situ. Kemudian apa namanya, waqad kana min sunnatihim fi hadzal yaum, ini saya ringkas ya karena panjang sekali kisahnya. Waqad kana min sunnatihim fi hadzal yaum annahu la yudhaffaf ala jarih wa la yutba'u mudbir. Ya, mereka sudah punya aturan main ketika itu. Yang terluka nggak boleh dihabisi, yang lari nggak boleh dikejar, karena muslimin mereka semua, ya. Bukan orang melawan orang kafir, bukan, sama muslim. Waqad qutila ma'a hadza khalqun katsir jiddan, walaupun yang luka nggak dihabisi dan yang lari nggak dikejar, yang terbunuh itu sangat banyak. Bahkan dalam sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sampai hari itu belum pernah ada peperangan yang memakan korban jiwa sebesar itu. 10.000 orang yang meninggal, 10.000 orang. Dalam riwayat lain 13.000. Ada yang bilang 5.000, pihak Ali 5.000, Aisyah 5.000. Ada yang bilang pihak Aisyah 7.000, pihak Ali 5.000, atau pihak Ali lebih dari itu. Ala kulli hal, sampai Ali nangis melihat hasil kesudahan perang tersebut. Hatta ja'ala Aliyun yaqulu li ibnihi al-Hasan, sampai Ali bilang ke putranya Hasan, ya bunai laita abaka mata qabla hadzal yawm 20 'am. Ya Allah, anakku, andai saja bapakmu ini mati 20 tahun yang lalu saja, supaya tidak usah menyaksikan perang yang demikian tragis ini. Faqala lahu ya abati qad kuntu anhaka an hadza. Bah, kan sudah tak kasih tahu toh, jangan, kata Hasan seperti itu. Ini menunjukkan betapa bijaksananya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan betapa tidak tamaknya dia kepada kekuasaan. Wa qutila khalqun katsir wa jammun ghafir wa lam tura waq'atun akthar min qat'il aidi wal arjul fiha min hadhihi al-waq'ah. Tidak pernah terlihat sebelumnya peperangan yang menyisakan potongan-potongan tangan dan kaki sebanyak yang terjadi pada peperangan ini. Ini kalau antum mau baca lebih detailnya di Bidayah wan Nihayah, antum bisa nangis bisa cerita ini. Bagaimana para sahabat itu yang berusaha melindungi ummul mukminin dari serbuan panah itu, ya. Ada 70 orang yang syahid di sekitar mukminin. Semua itu berusaha untuk melindungi mukminin dan memegang kekang untanya. Karena Sabaiyah itu berusaha menghabisi ummul mukminin, dan sahabat mati-matian membela mukminin. 70 orang dari Suja'an, ya, dari jagoan-jagoan Quraisy, termasuk anaknya Tolha, termasuk Ibnu Zubair, luka babak belur dia untuk melindungi umur, dan dia adalah khalahnya, bibinya sendiri. 70 orang yang meninggal, dan mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka demi keselamatan umum. Itu sekedupnya sudah jadi kayak landa, saking banyaknya tombak dan panah yang menancap di sekedupnya umum ini, seperti landa, sampai digambarkan seperti itu, ya. Jadi antum saksikan betapa besar ini pengkhianatan pertama Syiah. 10.000 kaum muslimin tewas, ya. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana penilaian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhadap kaum Syiah yang selama ini dibanggakan itu, ya. Nah, ini saya ambil dari kitab Syiah, ya. Dari kitab apa? Kitab Syiah yang judulnya nih, Nahjul Balaghah. Ya, Nahjul Balaghah adalah kumpulan dari khutbah-khutbahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, yang disyarah oleh tokoh Syiah namanya Ibnu Abil Hadid. Dalam halaman 137
disebutkan ini 136 mulainya awal kisahnya ya, 135. Wa qad tawatarat alaihi al-akhbar ya. Sudah demikian tersebar luas berita bahwa pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu itu menguasai berbagai negeri, di antaranya bilad al-Yaman, negeri Yaman yang di situ ada wakilnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga ini menurut Syiah ya. Jadi kita ingin menilai Syiah menurut kitab Syiah. Kalau menurut kitab Ahlussunnah kan mereka nggak percaya. Ini menurut kitab Syiah sendiri. Ala kulli hal, setelah sampainya berita direbutnya kota Yaman oleh pasukan Muawiyah, sehingga anak buahnya Ali bin Abi Thalib itu lari ya, dan digantikan oleh Busr bin Artah. Ini anak buahnya Muawiyah. Apa kata Ali? Halaman 136 137 ya. Cuman satu jilid, cuman ini satu jilid saja ya. Nahjul Balaghah halaman 137. Tsumma qala alaihi salam, yakni Ali, umbitu Busran qad tala al-Yaman. Aku dapat kabar bahwa Busr, ini Busr bin Artah, telah sampai ke Yaman. Wa inni wallahi, aku demi Allah, la adzunnu anna haula'il qaum sayudaluna minkum. La adzunnu, jadi aku nih besar dugaanku bahwasanya mereka itu pasukannya Muawiyah ini akan mengalahkan kalian. Ini mengucapkan ini kepada pengikutnya sendiri, kepada Syiahnya sendiri. Karena Syiah itu secara bahasa artinya pembela, pendukung, pengikut. Kenapa kok mereka akan mengalahkan kalian? Bijtima'ihim ala batilihim wa tafarruqikum an haqqikum. Karena mereka itu bersatu meskipun dalam kebatilan. Sedangkan kalian ini bercerai-berai meskipun dalam kebenaran, hak. Wa bima'siyatikum imamakum fil haq. Jadi Syiah itu balelu, bangkang, bandel kepada, tidak mau nurut kepada imamnya sendiri fil haq, padahal imamnya ngajak mereka untuk kepada al-haq. Wa ta'atihim imamahum fil batil, sedangkan mereka itu taat kepada imamnya dalam hal batil. Ini menurut Syiah ya. Wa kilahuma mujtahid. Di mata Ahlussunnah, Muawiyah itu mujtahid, Ali radhiyallahu anhu mujtahid. Namun yang lebih dekat kepada al-haq adalah Ali radhiyallahu anhu. Kita tidak menyalahkan Muawiyah, enggak. Itu bukan urusan kita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat ya. Kita enggak cawe-cawe, enggak ikut campur dalam hal ini. Mereka sudah dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita ini bagaimana? Nasib kita ini belum jelas. Ada apa urusi orang-orang yang sudah meninggal? Oh, kita nggak ada sengketa duit, nggak ada sengketa warisan, nggak ada sengketa tanah dengan para sahabat. Ada apa? Cuman ini saya menukil dari kitab mereka. Ali radhiyallahu anhu dalam kitab mereka menyifati para pengikutnya sebagai orang-orang yang bangkang, bangkang takluk kepada imamnya. Wa bi adaihimul amanata ila sahibihim. Pasukannya Muawiyah itu menunaikan amanat kepada pemimpinnya. Wa khiyanatikum, kalian itu pengkhianat. Ini kata Ali. Ali menyifati pengikutnya Syiahnya sebagai orang-orang yang berkhianat. Wa bi salahihim fi biladihim wa fasadikum, juga gara-gara mereka itu berbuat baik ya, berbuat islah di negara mereka, tapi kalian berbuat fasad, berbuat kerusakan. Falau i'tamantu ahadakum ala qa'bin la khasyitu an yadhhaba bi alaqatihi. Saking khianatnya kalian wahai orang-orang kufar ini, orang-orang Syiah ini, kalau kalian saya serahi amanat qa'bin ya, ini semacam pepatah, al-qa'b al-qadah ad-dhahm, apa namanya, perigi atau mangkok yang besar, wal ilaqah ma ya'laq minhu min lifin aw nahwi. Jadi serabut-serabut yang nempel di perigi itu. Kalau kalian tak serahi untuk menjaga perigi ya, atau jaga mangkok sama yang nempel-nempelnya kalian ambil semuanya. Nggak ada yang kembali.
Mending kalau yang nempelnya dikembalikan, yang nempelnya disikat juga sama kalian. Saking khianatnya kalian ini, kata Ali. Allahumma, dia mendoakan kutukan kepada kaumnya. Allahumma inni qad malaltuhum wa malluni. Ya Allah, saya sudah bosan sama mereka. Dan mereka juga sudah bosan sama saya. Saya sudah muak, ya, enak dengan orang-orang ini. Dan mereka juga sudah muak dan enak dengan saya. Wasa'iltuhum wasa'imuni. Ya, saya juga sudah, ya, kurang lebih sama dengan al-malal. Fa'abdilni bihim khairan minhum. Ya, maka gantilah saya dengan pengikut pasukan yang lebih baik dari mereka. Wa abdilhum bi syarran minni. Tapi gantilah mereka dengan pemimpin yang lebih buruk. Bukan berarti Ali itu buruk, enggak. Cuman kalau saya seperti ini digantilah dengan orang yang di bawah saya. Ya. Allahumma musqulubahum kama yumathul milhu fil ma'. Ya Allah, lumerkan hati mereka, hancurkan hati mereka sebagaimana hancurnya atau lumernya garam dalam air. Ama wallahi lawadittu anna li bikum alfa farisin min bani Firas bin Ghanm. Wallah, saya ini berangan-angan kalau kalian yang jumlahnya 20.000 tadi itu, ya, atau 30.000 atau 20.000 itu ditukar oleh Allah dengan 1.000 orang dari Bani Firas bin Ghanm yang terkenal sebagai pemberani. Artinya apa? Mereka ini pengecut semua. 20.000 tadi pengecut, jubana. 1.000 lebih baik daripada saya, daripada 20.000 seperti kalian. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Dan dalam kitab Syiah. Jadi mereka sejak zaman imam mereka sudah pengkhianat. Jangan heran kalau sekarang tambah menjadi-jadi. Kemudian bagaimana penilaian kitab-kitab Syiah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Bisa kita lihat juga. Ini dari bukunya ada sama saya, ya. Ulama Syiah yaqulun. Ya, kalau mau tahu tentang Syiah, lihat juga buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Jangan cuma dengar dai-dai Syiah yang di televisi. Itu munafik semua itu. Ya. Itu munafik semua. Kalau mau tahu ucapan yang, ya, ajaran Syiah yang sebetulnya, ya, rujuk ke kitab-kitabnya. Dan itu dengan mungkin sulit sekali kita bisa mendapatkan buku-buku asli rujukan mazhab Syiah. Sebagaimana penyusun buku ini juga menyatakan dia mencari buku-buku ini dengan susah payah, ya, karena nggak banyak yang punya, ya, karena kalau jatuh ke tangan orang-orang Syiah ketahuan semua borok-borok. Dalam halaman ke 97 lihat ini faslun, ini dari kitab Ar-Raj'ah. Kitab Ar-Raj'ah ini sampulnya seperti ini, ya, yang ditulis oleh Ahmad Al-Ahsa'i, cetakan Ad-Dar Al-Alamiyah Beirut tahun 1414. Fasal fi dzikri ba'dhi ma jaa'a fi raj'ati Amiril Mu'minin, yakni Ali, karena Ali itu julukannya adalah Amirul Mu'minin, ya. Salawatullahi alaihi wa annahu dabbatul ard. Ini muji atau menghina ini? Ali dibilang sebagai hewan melata. Antum putuskan sendiri. Makanya ditanya di bawah, hal wasfu Amiril Mu'minin Ali radhiyallahu anhu bihadzal wasf tasyrifun lahu am ihana? Ini penghargaan atau penghinaan? Dalam halaman 104 atau bukan 104 ya, 106. Nih, an Abi Abdillah, inna hadzal mathal darabahu Allahu li Amiril Mu'minin. Ya, kalau ketika menafsirkan ini dari tafsir Al-Qummi oleh Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Darul Kutub, cetakan Qum, Iran, ya, tahun 1387.
yang difotokopi oleh salah satu penerbit di Beirut, tapi cetakan aslinya dari Qum. Ketika menafsirkan firman Allah barakallahu mathalan, inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk maupun yang di atasnya nyamuk. Ditafsirkan, inna hadzal mathal, nyamuk ini adalah perumpamaan yang dibikin li amiril mu'minin, fal ba'udha amiril mu'minin wa ma fawqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala dzalik qauluhu fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, yakni amirul mu'minin. Coba, hal wasfu amiril mu'minin bi ahattil hasyarat, menyifati amirul mu'minin dengan serangga paling merabal, serangga paling mengganggu, paling jelek, nyamuk. Wa ahqariha madhun lahu amdan, ini muji atau mencaci, menghina? Antum putuskan sendiri. Ini Syiah balas, karena tadi kan Ali maki-maki mereka, kalau keadaan tausiah mereka nggak mau dibalas juga. Jadi kalau mereka ngaku cinta Ahlul Bait setelah mengatakan seperti ini, jelas pembohong, kadzabun, dajjalun, pembohong mereka. Kemudian pada 41 Hijriah, ini adalah tahun paling kelam dan memalukan di mata kaum Rafidhah, yang dikenal dengan Amul Jamaah, karena setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sempat diteruskan oleh Al Hasan bin Ali selama kurang lebih setengah tahun, ya, sehingga kemudian dia tanazul, meletakkan jabatan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga bersatulah kaum muslimin, dibilang Amul Jamaah, ya. Akan tetapi bagaimana sikap Syiah terhadap Al Hasan bin Ali ini, ya, dalam kitab yang sama halaman 102 sebutkan Haddatsana Ja'far dan seterusnya, mereka menyebutkan sanadnya an Abi Ja'far alaihi salam. Abi Ja'far ini artinya Muhammad al-Baqir, bapaknya Ja'far as-Sadiq, yaitu Muhammad bin Ali Zainal Abidin yang dijuluki al-Baqir. Qala jaa rajulun min ashabil Hasan alaihi salam, salah seorang pengikutnya Hasan datang menyalami ke Hasan. Yuqalu lahu Sufyan bin Laila, orang ini memang namanya Sufyan bin Laila. Wa huwa ala rahilatin lahu, datang sambil naik ontanya, nggak turun dia, naik onta datang. Fadakhala ala al-Hasan wa huwa muhtabin fi fina'i darihi. Al-Hasan ketika itu sedang duduk jongkok gitu di halaman rumahnya. Si orang yang namanya Sufyan bin Laila ini, anak buahnya Hasan, datang, ya, kemudian nyalami. Faqala lahu assalamu alayka ya mudhillal mu'minin, salam sejahtera bagi kamu wahai orang yang menghinakan, yang merendahkan kaum mukmin, maksudnya merendahkan kaum Syiah. Kenapa kau ente serahkan kekhalifahan kepada Muawiyah? Muawiyah itu musuhnya bapakmu, berarti kamu menghinakan dong pengikut-pengikutmu. Faqala lahu Hasan inzil wala ta'jal, turun dulu, jangan tergesa-gesa menghukumi gitu. Sudah caranya kurang ajar, ucapannya juga kurang ajar. Fanazala, turun dia. Fa'aqala rahilatahu fid dar, kemudian mengikat ontanya itu di halamannya Hasan. Thumma aqbala yamshi hatta intaha ilaihi. Faqala lahu Hasan ma qulta, kemudian datang lagi ke Hasan, kamu tadi bilang apa? Qala qultu assalamu alayka ya mudhillal mu'minin. Qala wa ma ilmuka bidzalik ila akhirih. Qata'a al-imamah min aqibihi wa waladihi radhiyallahu anhu wa wasafuhu bi annahu mudhillul mu'minin. Sudah imamah itu di stop, tidak berlanjut dari pada keturunannya Hasan, dialihkan ke Husain semua. Sudah begitu sifat mereka, sikap mereka, tambah mereka mengatakan sebagai mudhillul mu'minin,
ini sikap respeknya Syiah kepada Ahlul Bait. Masih banyak bukti-buktinya, cuma ini sebagian dari yang apa namanya perlu kita ungkap. Kemudian tahun 61 Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid setelah diterlantarkan, nggak ditolong, nggak dibela oleh orang-orang Syiah sendiri. Ya. Dan itu diakui oleh salah satu kitab Syiah, tapi saya nggak bisa menampilkan potongannya karena belum dapat fotokopiannya, hanya nukilan-nukilan saja. Kemudian ini mencolok biar cepat, tahun 260 ya, dari Husain bin Ali digantikan oleh Ali Zainal Abidin, digantikan oleh Muhammad bin Ali Al-Baqir, kemudian Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, kemudian Musa bin Ja'far Al-Kadhim, ya, kemudian Ali bin Musa Ar-Radhi, dan seterusnya. Yang ke-11 namanya Al-Hasan Al-Askari. Ini versi Syiah, imam yang ke-11, tahun 260 Hijriah wafat. Dan lahirlah, muncul berkembanglah sekte Rafidhah atau imamnya Ithna Asyariyah. Karena nggak genep kalau cuma 11 kurang 1, padahal yang ke-11 ini nggak punya anak. Dalam sejarah dia bilang nggak punya anak, dia meninggal tanpa memiliki keturunan. Tapi kita sudah punya apa namanya merek Syiah Ithna Asyariyah, harus genep dong. Maka dibikinlah tokoh misterius, tokoh khayalan yang dibilang Al-Mahdi Al-Muntawar, Sahibuz Zaman, ya. Ajjalallahu farajah, semoga Allah mempercepat keluarnya, karena nggak keluar sejak tahun 260 Hijriah sampai hari ini. Rasyid dibilang ketika apa namanya dia itu ngumpet di ruang bawah tanah di rumah bapaknya di kota Sambal. Ini ada rekaman videonya, antum bisa lihat sendiri. Rihlatul Bahth, ya, mencari Imam Mahdinya Syiah itu gimana. Mahdinya Syiah, mereka saking pengennya lihat sampai digambar tangannya, digambar kakinya, belum berani gambar muka ya, lama-lama nggak kuat juga digambar juga muka ya. Rasyid tadi tangannya kayak gini ya, sekarang kayak gini tangannya ya. Ini nasibnya orang Syiah ini. Karena Al-Hasan Al-Askari itu meninggal tanpa punya keturunan, makanya mereka bikin rekayasa cerita ini. Bahwasanya Mahdinya itu umur 4 tahun, riwayat lain bilang umur 8 tahun, ngumpet di ruang bawah tanah di rumah bapaknya. Dan nanti akan keluar di akhir zaman. Nanti akan bisa lihat, lucu. فإذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه جاء النصر والعشرين جزءا أخرى فيوصل بيده. Nah, sekarang kakinya digambar. Ini versi 2. Tadi kayak gitu, sekarang kayak gini. Sekarang yang mana nih kakinya Mahdi, yang mana? Ini Mahdinya tempat muka ya? يأتي إلى المتقين يأتي إلى versi lagi. الحل والعقل من شيعة الوالي في زمن غيبته الشريف لا يحصل لهم المعقد من أمور الجنة. Yang kelima. Yang keenam. يا نداء السائرين يا مولاي. Yang berapa? 8. Yang ke-9 ini. Ajib. Aina huwa min kulli ma sabaq. Yang mana ini? Kalau saya ritual mereka ada yang pura-pura jadi
صوتكم يا صاحب الزمان. هذه أيام ظهور، أيام ظهور يا حبيبي. يقولون أن الإمام سيظهر من ذلك السرداب، والسرداب سرداب مقدس، مقدس النصارى عندهم حافظ حمار عيسى الذين عليه السلام، هذا يحجون إليه في كل عام. وكيف احنا عندنا وصلنا masuk dicari akan ada تشوف السرداب الذي هو يشير الى مكان مولد الامام الحب للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. البعض يؤكد علينا يقول انتم تعبدون السرداب وتنتظرون الامام يا مولاي. Cari-cari emang ada orangnya kamu cari-cari. Sampai hari kiamat juga nggak ada. Lek apa yang keluarnya? Dijawab sama Syekh Utsman Al-Khamis, salah seorang ulama yang terkenal pakar Syiah dari Kuwait. Dia menyebutkan riwayat Syiah. Lucu sekali. ستين هذا شيء يقول تسكن على خطة. طيب سنة إن شاء الله. طيب لمن سيخرج؟ نعم سيخرج. طيب إذا خرج يعني طبعا على عمر المدين، إذا قلنا أنه على أقصى حد يعني 260 آخر شيء يقول 260 على آخر كم؟ 260. طيب 260 كم عمرنا؟ احنا الآن 430. Dia bilang menurut satu riwayat paling telat-telatnya tahun 260 keluarnya Mahdi ini. Baik, nggak keluar juga sampai sekarang. Umurnya sudah berapa sekarang? 1100 sekian puluh tahun. Kalau keluar alisnya mungkin segini panjangnya sudah. Sudah lebih syebek dari syebek. 1170. 1170. إذا خرج كم عمره؟ هل 1170؟ Itu selangnya, artinya dia kan masuknya masih kecil, umur 4 tahun, umur 8 tahun. Ya. Kalau keluar, umurnya kira-kira berapa? 30 يخرج شهر شهرين 170 يعني تصور يعني حوالي 12 170 عمره. قالوا كيف يخرج المهدي؟ هل يخرج شابا او كبيرا؟ سئل الصادق عن ذلك فقال يظهر كيف يشاء ولأي صورة شاء لا تسأل. Jadi supaya nggak bikin orang-orang bingung, sudah pokoknya dia akan keluar dengan rupa yang terserah dia, jangan tanya. وهذا في بحار الأنوار جزء Bihar Anwar kita siap. وفي رواية أخرى عن جعفر يقول يظهر بصورة شاب قبل 30 سنة وهذا تبين طول صرف 20 و400. Riwayat lain mengatakan muncul dalam tampang orang umur 30 tahun, syabab. وفي رواية يظهر ابن 51 سنة. Riwayat lain umurnya 51 tahun. لذلك ما بعد الظهور سنة 61 صفحة 61 و300 حسن الظهر في هذه الرواية. طيب إذا خرج كم يقعد؟ Kalau sudah keluar nanti berapa lama dia akan bertahan? كم يفعل إذا جلس إذا خرج؟ قالوا يجلس 19 سنة. قالوا لا يجلس 70 سنة. لا يجلس 120 سنة. يجلس 309 سنة. Jadi ada 4 riwayat, 16 tahun, enggak. 70 sana, la, 100 sana, la, 309 sana. Ada 16, ada 70, ada 100, ada 309 tahun, kayak Ashabul Kahfi. كم يدفع؟ طيب كم يغيب؟ متى يدفع يعني؟ Kami jadi sekarang dia akan mengumpat selama berapa lama? Ini riwayat Syiah menjelaskan lucu. 1170 متى يدفع المهدي؟ جاءت رواية عن علي بن أبي طالب. شوف علي بن طالب. Lucunya ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi jauh-jauh hari sebelum Mahdi ini muncul sudah ada prediksi dari Ali bin Abi Thalib menurut kitab Syiah. سنة 40 توفي ابن طالب. ينسبون الرواية في ذلك الوقت كذبوا على علي بن طالب رضي الله عنه. اللي في زمنه اللي هو جماعة ابن سبت
نسبوا إلى علي قال إن المهدي يعني مدة الغيبة 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنوات. هذا مدة الغيبة. Nah, ini lucu sekali. Jadi masa ngumpetnya Mahdi ini ente pilih sendiri nanti. 6 hari atau 6 bulan atau 6 tahun. Artinya maksimal ngumpetnya selama 6 tahun. La ada wala ada. بالعيدة 6 أيام يعني تحرر حلوة أو 6 أشهر. يعني ما ضرب 6 أيام احتمال 6 أشهر ما لا أو 6 سنوات. تعليقا 6 أيام 6 أشهر أو 6 سنوات. وهذا في الكافي جلد وثق 38 و300. جاء النبي عبد الله جعفر الصادق لما 6 أيام راحت 6 سنين راحت يعني جعفر الصادق توفي سنة 48 و100 فيجب عليه يعني في زمنه بعد وفاته قعد 6 أيام 6 سنوات 6 أشهر فرق. فأنس يقول يا جعفر الصادق ماذا؟ قال مؤقت للمهدي أن يخرج سنة 70 من الهجرة. هذا وصل سنة 70. فلما قتل الحسين متى قتل؟ 61. يقول فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى سنة 140. يعني هذا اللي فهو زمن جعفر الصادق. فجعفر توفي سنة 48 ولا قال أبد أخر الله إلى 140. طيب ثم ماذا؟ قال فحدثنا أنه سيخرج سنة 140 لأن سنة 70 مرة حدثناكم أن الله أخره إلى 140 فأذعت يعني المفروض هذا السر ما سولفوا فيه سولفت فيه أذعت عندما خلاص ما سيخرج سنة 140 خلاص ياخذ المهدي قال فأذعت فلم يجعل الله له وقتا. Jadi intinya sudah ditentukan waktunya kata Ja'far As-Shadiq. Jadi setelah ditunggu-tunggu 6 tahun udah lewat puluhan tahun nggak keluar-keluar juga ratusan tahun. Akhirnya mereka tanya ke Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu meninggal tahun 148. Ja'far As-Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Ditanya, kok nggak keluar-keluar juga ini Mahdinya ini? Kata Ja'far As-Shadiq, tadinya sudah ditentukan tahun 70 Hijriah. Tapi berhubung Al-Husain dibunuh, Allah marah terhadap manusia di muka bumi sehingga ditunda sampai tahun 140 Hijriah. Sudah ditunda 140 Hijriah, kalian nyebarkan berita ini ke orang-orang. Saya tuh, kamu cerita-cerita tahun 140 akan keluar. Akhirnya sudah nggak jadi keluar. Jadi makanya nggak usah ditunggu-tunggu intinya. Ini masih ada yang lucu-lucu, cuman kalau nggak cukup waktu, masih banyak ini video-videonya ya. Alhamdulillah tahun 277 muncul gerakan Rafidhah Qaramithah. Ini sangat jahat dan sangat bengis ya. Di bawah pimpinan Hamdan bin Al-Ash'ad yang dijuluki Kormuk. Ya. Tahun 278 muncul Qaramithah di daerah Ahsa dan Bahrain. Bahrain dulu itu lebih luas daripada Bahrain sekarang. Ahsa juga lebih luas daripada Ahsa yang sekarang. Kenapa? Jadi sekarang ini masih ada daerah namanya daerah Ahsa di Saudi Arabia, Qatif, ya, Dammam, Mantiqah Syarqiyah lah itu, Hufuf, ya, itu masuk daerah Ahsa. Ya. Dan mereka masih punya Ka'bah tandingan, nanti ada fotonya. Jadi kemudian tahun 297 Hijriah berdiri Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah. Mereka menasabkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah, tapi itu adalah kedustaan besar. Nanti akan ada keterangan bahwa pada tahun 402 Hijriah sebelum runtuhnya Daulah Fatimiyah itu para ulama di Baghdad dan berbagai penjuru dunia bikin pernyataan resmi bahwasanya mereka itu kadzabun, nggak ada sangkut pautnya dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, dan nggak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait. Mereka itu zanadiqah kufar.
kafir. Itu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Cuma karena waktu kita mepet, kita nggak bisa membacakan karena cukup panjang. Jadi mereka semua mengkafirkan itu orang-orang Ubaidiyah. Bahkan salah satu pemerintahnya atau hakimnya namanya Al-Hakim bi Amrillah, itu mengaku sebagai Allah. Sempat mengaku sebagai Allah dan pernah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jasad Rasulullah, mindahkan dari Madinah ke Mesir. Itu saking betapa mujrimnya ini Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi ini. Kemudian pada tahun 317 Hijriah ini adalah salah satu sejarah berdarah kaum Syiah. Abu Thahir Al-Qurmuti la'anahullah Ar-Rafidi tiba di Mekah pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, lantas membantai jamaah haji di Masjidil Haram, ya, dan mencongkel Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, dicongkel dibawa ke Aqsa sana, ya. Selama kira-kira berapa ini? 22 tahun dibawa ke Aqsa. كانت بدايتهم عام 78 و200 للهجرة في عهد الخلافة العباسية، وقد ملكوا الإحساء والبحرين وعمان وبلاد الشام، واستمرت دولتهم حتى سنة 66 و400 للهجرة. ومن جرائمهم في أهل السنة أنهم في سنة 94 و200 للهجرة تعطلوا طوافل الحجاج أثناء رجوعهم من مكة قافلة فقتلوهم عن آخرهم. وكان النساء الفرائضة الشيعة يقصن على القتلى يعلون عليهم الماء فمن كلمهم قتلنا فقيل. Bahkan perempuannya juga pengis. Perempuan Syiahnya ini sengaja setelah perang itu selesai, dia sambil membawa air, perempuan-perempuan ini keliling mendatangi orang-orang yang terluka. Kalau ada yang bicara, berarti masih hidup ini, dihabisi. Itu jahatnya perempuan-perempuan Syiah seperti itu. Yang laki-laki ini mengincar kafilahnya jamaah haji yang pulang dari Mekah, dibantai semuanya. Yang perempuan menghabisi yang masih hidup di antara korban-korban itu. إن عدد القتلى بلغ 20,000 وبلغ ما نفعوه منهم 2,000 دينار. Jumlah yang tewas 20.000 orang dan jumlah harta yang mereka rampas, yang merampok itu sampai 2 juta dinar. وفي سنة 17 و300 للهجرة. Itu sebelum yang 317. Yang 317 itu mereka datang bantainya di Masjidil Haram, mencongkel. Ini nanti diceritakan lagi oleh komentatornya ini. Intinya mereka datang lagi tahun 317 Hijriah, kemudian membantai jamaah haji yang sedang tawaf di Baitullah dan di sekelilingnya, kemudian mencongkel pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, dibawa ke markas mereka di Aqsa sana. Ini gambar Ka'bahnya Koromewah di Aqsa, masih ada ini, Ka'bah tandingan. Kemudian tahun 329 ini merupakan tahun Al-Ghaibatul Uthman. Karena sudah bosan ditunggu-tunggu, tidak keluar-keluar yang namanya Mahdi ini, akhirnya muncul secari kertas yang ditandatangani oleh Imam Mahdi mereka. Bunyinya apa? Laqad waqa'atil ghaibatud tammah fala dhuhur illa ba'da an ya'dzana Allah. Sudah terjadi keghaiban yang sempurna sehingga tidak akan ada kemunculan kecuali kalau Allah akan menghendaki. Faman idda'a ru'yati fa huwa kadzdzabun muftarin. Kalau ada yang mengaku pernah lihat saya, itu pendusta ya, pembohong. Kenapa kok Mahdi ini tidak muncul-muncul? Dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Fas'alu ahlan ta'lamun. نحن الآن عندما نسأل الشيعة نقول طيب ليش ما يخرج؟ ماشي عمره الآن صدقنا 100 مشينا 1870 وإذا مولود سنة 52 زي 8 سنوات ماشي؟ ليش ما يطلع؟ ليش ما يطلع؟ Kenapa tidak keluar-keluar? Kita mau tanya sama orang Syiah, apa kira-kira jawaban kenapa kok tidak keluar-keluar? Sebabnya apa? Sampai kapan? ما السبب الذي يمنعه من الخروج إلى الآن؟ تقريبا 90%
من علماء الشيعة يقول السبب واحد وهو الخايف. Sebabnya 90% ulama Syiah akan mengatakan sebabnya satu, dia ketakutan. خايف وده من أسمائه الخائف الشديد الطريف. لما يقول خوف ما في هو السبب الخوف، ولكن يقول الطرسي لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتاب. وهذا قال في كتابه الميتة صفحة 29. Jadi intinya ketakutan Mahdi, makanya dia tidak akan keluar. Karena dia nggak keluar perlu ada wakilnya. Akhirnya si Khomeini itu, la'anahullah ini bikin ajaran namanya wilayatul faqih. Wilayatul faqih ini, faqih itu dianggap sebagai orang ahli agama yang memiliki kekuasaan sebagai wakilnya Mahdi. Karena dia nggak keluar dan nggak akan keluar, mau nggak mau harus ada yang mewakili dia. Khomeini meninggal digantikan oleh Ali Khamenei dan seterusnya. Ini bedanya Khomeini, karena sudah kelamaan 1000 tahun lebih nggak keluar dan nggak akan keluar, nggak ada orangnya. Kemudian tahun 320 sampai 334 adalah munculnya Daulah Buwaidiyah. Ini juga salah satu cabangnya orang-orang Syiah. Tahun 339 Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah setelah disyafaati atau diperantarai. Jadi untuk mengembalikan itu perlu syafaat dari salah seorang tokoh Syiah, salah seorang khalifah Daulah Fatimiyah, baru dikembalikan lagi ke Ka'bah setelah sudah cuil-cuil batunya itu. Jadi sebenarnya tinggal 8 serpek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dicongkel dengan paksa sehingga pecah batu Hajar Aswad itu. Jadi bukan semuanya Hajar Aswad, sehingga ada 8 keping sebetulnya yang kemudian ditekatkan kembali sehingga nggak bisa dicongkel lagi. Nah ini pertama kalinya mereka mengadakan acara ratapan pada hari Asyura mengangkati kematian Husain itu pada tahun 352 Hijriah. Ini yang mengajarkan adalah kaum Buwaidiyin, termasuk orang-orang Syiah. Apa acaranya? Mereka menggantungkan kulit-kulit domba, kaum perempuannya keluar dengan rambut terurai sambil menampani pipi mereka merata. Padahal ini semua dilarang. Laisa minna man dharaba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'ah jahiliyah. Tapi mereka justru melestarikan ajaran ini. Bahkan pasar-pasar semua tutup, nggak boleh ada yang berjualan. Ahlus sunnah tutup semua. Tahun 358 Ubaidiyun Rafidah menguasai Mesir, yang kemudian salah satu pemimpin mereka namanya Al-Hakim bi Amrillah mengaku sebagai Allah dan mendakwahkan ajaran reinkarnasi ini, roh itu bisa berubah-ubah. Kemudian di percobaan yang tahun 2 Hijriah itu pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah tentang kafirnya Daulah Ubaidiyah. Mereka mengatakan bahwa Al-Hakim bi Amrillah al-mulaqab bil Hakim, kata para ulama, hakamallahu alaihi bil bawar wal khizyi wad damar. Semoga Allah mencelakakan dan membinasakan dia. Wa anna, singkatnya, wa anna man taqaddama min salafihi Al-Hakim bi Amrillah, yang namanya Hakim Mansur bin Nizar bin dan seterusnya itu semua adalah orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Dan mereka adalah orang-orang Khawarij, karena mereka memberontak kepada Khalifah Bani Abbas, menyempal. Jadi mereka itu Khawarij dan tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait. La nasaba lahum fi waladi Ali bin Abi Thalib wala yata'allaquna bisababin. Tidak ada sangkut paut sama sekali, dan Ali bin Abi Thalib ini bersih dari kebatilan mereka. Mereka mengatakan wa anna hadzal hakim di Mesir, penguasa Mesir ini, huwa wa salafu, dan para pendahulunya kuffarun fusaqun fujjar, kafir, fasik dan fajir, mulhidun, zanadiqah. Zanadiqah itu orang-orang munafik, zindiq, mu'attilun, membatalkan semua ajaran Islam. Walil Islami jahidun, menentang Islam. Walimadhabil majusiyati wal wataniyati
atau Tsanawiyah Mu'tazilun, tapi sebenarnya meyakini keyakinan kaum Majusi. Qat'atul hudud wa abahul furuj, mereka membatalkan semua hudud Allah, hukuman Allah, dan membolehkan kemaluan wanita dengan dalil mut'ah. Wa ahadul khamra, menghalalkan khamar. Wa safakul dima, menumpahkan darah. Wa sabbul anbiya, mencaci maki para nabi. Wa la'anus salaf, melaknat para salaf. Wa da'ur rububiyah, dan mengklaim sebagai Rabb. Dan seterusnya. Ini pernyataan para ulama di Baghdad dan sekitarnya pada tahun 402 Hijriah tentang kafirnya Daulah Ubaidiyah, yang itu merupakan salah satu daulah Syiah. Kemudian tahun 408 ini dia mengaku sebagai Tuhan, si Al-Hakam bi Amrillah itu, dan berniat membongkar makam Rasulullah 2 kali. 483 ini kurang penting, kita lewati saja. Tahun 500 Hijriah dan setelahnya, kaum Rafidhah di Mesir itu membangun kuburan besar yang dikenal dengan Tajul Husain. Mereka mengklaim ada kepalanya Husain di situ. Ini cuplikannya. Jadi macam-macam versinya. Ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di Syria, macam-macam. Orang Syiah di Mesir sedang menziarahi tempat yang diyakini sebagai tempat kepalanya Husain. Kemudian tahun 656 ini pengkhianatan besar Syiah, terkenal dalam sejarah. Mereka yang menyebabkan tumbangnya Daulah Abbasiyah dan masuknya kaum Tatar atau pasukan Mongol ke Baghdad, yang menewaskan atau menyebabkan hancurnya kota Baghdad, dan tewasnya konon sampai 1 juta orang Muslim, atau 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang. Itu oleh pengkhianatan Nasiruddin At-Tusi dan Ibnul Alqami. Mereka adalah Rafidhi. Alqami itu bukan, itu Alqami itu julukan dia. Jadi ini duanya adalah wazirnya Daulah Abbasiyah. Karena Daulah Abbasiyah itu di kemudian hari terpengaruh oleh kaum Buwayyin, yang itu Syiah, sehingga khalifah itu tinggal simbol saja. Tapi yang ngatur negara ini semuanya orang-orang Syiah, termasuk wazir-wazirnya Syiah. Sehingga dia bikin kebijakan pasukan Daulah Abbasiyah yang tadinya 100.000 itu dipangkas tinggal 10.000. Sedangkan Mongol itu ratusan ribu jumlahnya. Setelah demikian lemah kondisinya, dibukalah gerbang-gerbang kota Baghdad itu dan diundang kaum Mongol untuk menghancur-leburkan kota Baghdad. Dan banyak yang terbunuh dari kalangan Bani Hashim sendiri. Karena jelas Abbasiyah itu adalah Hashimi, Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi mereka itu membuat besar kalau mengaku sebagai pembela Ahlul Bait. Kemudian tahun 907 ini juga berdiri yang namanya Daulah Safawiyah, cikal bakalnya Iran. Yang pendirinya siapa namanya? Ismail bin Haidar As-Safawi. Apa kejahatan mereka? Ini ada apa namanya? Ringkasan. Ini lukisannya si penjahat itu. Jadi tahun 907 sampai 930, dalam 23 tahun apa saja kejahatan dia. Pertama, mereka menyuruh atau dia menyuruh para khatib di masjid-masjid untuk mencaci maki khulafaur rasyidin yang 3. Dan sebaliknya berlebih-lebihan melampaui batas setelah memutuskan imam-imam yang 12. Ahlus Sunnah di Iran dalam masa kekuasaan Ismail Safawi tadi itu demikian tertindas karena mereka dipaksa untuk masuk Syiah setelah Syekh Ismail yang tadi itu membunuh miliun insan Sunni, 1 juta Muslim Sunni dalam beberapa tahun saja.
Iran dites sama dia, yang sunnah ini dites dengan berbagai macam cara. Ada yang disuruh mencaci maki khulafaur rasyidin, dan ini lagi disuruh lebih lagi mencaci makinya. Kalau mau dibebaskan, kalau enggak langsung dipenggal kepalanya. Dia mengumumkan atau apa namanya, memasyarakatkan caci maki terhadap para sahabat dan khulafa. Artinya yang tiga, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mimbar-mimbar, sambil mengancam orang-orang yang nentang dari kalangan ahli sunnah akan dipenggal. Sekian banyak menumpahkan darah, ya. Salah satunya adalah Raja Shirwan yang dimasak hidup-hidup, ya. Diletakkan dalam perigi atau tungku yang besar, kemudian dimasak dan disuruh makan. Orang-orang ini yang Sunni ini disuruh memakan daging saudara mereka, atau pengikutnya dia disuruh makan daging orang. Kira-kira bagaimana adab di akhirat? Dan dia tiap kali dia masuk ke suatu negeri, ya, mesti melakukan di wilayah Iran itu mesti dia akan melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, ya. Membunuh, mencincang, merampok, bahkan tokoh-tokoh ulama Sunni itu dibantai dan dibakar kitab-kitabnya. Dan masih banyak lagi jaroim yang lain-lain, ini kita singkat saja karena waktunya sudah mepet. Kemudian Daulah Safawiyah ini tumbang pada tahun 1149 Hijriah. Kemudian tahun 1218 Hijriah ini mengulangi apa yang terjadi di zamannya Umar. Kalau Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan Umar seorang khalifah yang adil, yang terkenal dengan ketakwaannya, maka salah seorang imam dari Daulah Saudiyah yang pertama, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, yang juga terkenal dengan ketakwaan, kealiman dan kezuhudannya, itu juga dibunuh oleh orang Majusi. Jadi seorang Rafidi jahat datang ke Diriyah. Diriyah itu ibu kota Daulah Saudi di wilayah Riyadh sana itu, karena Daulah Saudiyah itu dulu ibu kotanya di Diriyah. Yang pertama, yang kedua di Riyadh, kemudian yang ketiga pindah ke Riyadh. Dia sholat di belakang Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, kemudian membunuh dengan cara yang sama juga. Pas sholat juga dibunuh. Jadi mengulang kembali sejarahnya Syiah itu. Kemudian tahun 1289 dicetak sebuah kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab, pernyataan tegas fi Itsbat, yang menetapkan tahrif, adanya penyimpangan dalam kitab Rabbul Arbab, fi kitabillah. Kita berikan di Iran, ditulis oleh seorang ulama Syiah Rafidah, Al-Hajj Mirza Hussein bin Muhammad An-Nuri At-Tabarsi. Dia mengatakan, ini ada di sini cuplikannya ya, halaman 14. Ini masih pakai maktub, tulisan tangan cetakannya, karena cetakan lama. Faslul Khitab, judul kitabnya atas ini, cetakan Iran, yang di garis bawah ini. Linara apa namanya, wa ala ikhtilafin nuzum ka fasahati ba'di faqaratiha, yakni Al-Quran ini ternyata macam-macam, ya. Stylenya itu macam-macam. Ada bagian paragraf dari Al-Quran yang demikian fasih, ya, al-baligh wa hadd al-i'jaz, sampai ke tingkat i'jaz sebagai mukjizat secara bahasa, wa sakhafati ba'dihha. Tapi ada juga yang konyol. Al-Quran dibilang sahih, dibilang konyol. Wa sakhafati ba'dihha al-ukhra. Alhamdulillah. Hal yaqulu muslim bi anna fil Quran ayat sakhifah?
Mungkinkah seorang muslim mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang konyol? Tidak mungkin. Jadi itu bentuk respeknya Syiah terhadap Al-Quran. Tahun 1366 sebuah surat kabar di Rafidhah berjudul Burjul Islam mencantumkan sebuah syair yang mengatakan bahwa Karbala lebih mulia dari kota suci Mekah. Nah, ini teman Karbala, teman tokoh Syiah tentang Karbala. Apa yang dia katakan? Namanya Abdul Hamid Al-Muhajir Al-Kadzab. Ma'ruf ini, ma'ruf al-kadhib. Ya man lakum kalima wa la tasna'u biha shay'an. La tatruku Karbala hakala fi mahab ar-riyah. Karbala aqdas ardh fi al-wujud Allah tabaraka wa ta'ala yadhkur. Aqdas ardh fi al-wujud kata dia. Karbala itu bumi paling suci yang ada. Ma'a قداسة مكة المكرمة والمدينة وما يحتاج أعدد لك البقية كلها موجودة. ركز على كربلاء. 14 مليون يذهبون إلى كربلاء في زيارة ال40 وفي يوم عاشوراء وفي الشعبانية. في العام الماضي زوار الحسين في الشعبانية 4 أيام ما عندهم ماء. Mereka para pengunjungnya Husain ini 4 hari nggak sempat minum. Ditunjukkan betapa sengsaranya orang untuk mengunjungi Husain. Bahkan ada salah seorang Syiah lagi yang mengatakan kelebihan Karbala dibanding Mekah apa? Kalau Mekah itu selamat saja. Di Tawaf itu selamat, padahal cuma berapa juta. Ini Karbala yang mengunjungi katanya dia 14 juta. Kok nggak ada orang berdesak-desakan? Ini mukjizat ini katanya. Kadzab. Ini kalau sudah kadzab, tidak ada batasnya kadzabnya dia ini. أطوع ما عنهم. فكربلاء للعالم كله. كربلاء لجبرائيل وميكائيل. كربلاء للزهراء روحي فداها. كربلاء لا زلت كربا وبلاء. لا زلت كربا وبلاء. Karbala, karb wabala, bencana dan bala isinya. ما لقي عندك آل المصطفى أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كربلاء. والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولد الطبيب اللي يداوي الناس لو عرض لابد يسأل على عيلته ولازم يجس النبض وتربة حسين ابو اليمة مرهم لكل المرض. Dia cerita ada dokter yang kalau mau bikin resep, salah satu bahan kandungan resepnya dia itu, balsemnya dia itu mengandung tanaman yang tumbuh di Karbala plus tanahnya Karbala. Saking hebatnya di Karbala. Obatnya gratis tuh. Dia bilang obatnya gratis, bagi-bagikan katanya. Waduh, wajar katanya. Allah khassa Husain بثلاثة خصال وشرفه. جعل من نسل الأئمة وتربط بها الشفا ويستجاب الداعي لو لفه القبطة ولفه ويفرج المضجع قلوب همه ويحل دوم المشكلة. كل حال ya memang din Syiah seperti itu. Kadzab fi kadzab. Din Syiah kadzib. Kalau nggak ada kadzib nggak ada Syiah. Kemudian tahun 1389 Al-Khumaini menerbitkan 2 kitab, Wilayatul Faqih dan Al-Hukumah Al-Islamiyah. Apa yang tercantum dalam Wilayatul Faqih dan Al-Hukumah Al-Islamiyah ini? Kita lihat halaman 63 dari kitab yang sama ini. Siapa ini? Syaitan. Yang ditulis bawah ini antum baca ya. Fa inna lil imami. Dari kitab apa ini? Kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyah takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal qaum. Imam, seorang imam itu memiliki kedudukan yang terpuji, dan derajat yang tinggi dan kekhalifahan
yang mendunia, yang mengalam semesta, yang tunduk pada kekuasaannya semua partikel yang ada di alam semesta ini. Wa inna, ini lebih kafir, ini sudah kufur kan? Yang setelah ini lebih kafir lagi. Wa inna min daruriyati madhabina, salah satu yang menjadi pokok akidah yang harus diterima, darurat, nggak bisa nggak. Dalam madhab kami ini apa? Anna li a'immatina, bahwa para imam kami memiliki maqaman, kedudukan la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kedudukan yang nggak bisa dicapai oleh malaikat yang sudah dekat sama Allah maupun nabi yang jadi imam. Mereka itu lebih afdal dari para malaikat dan para nabi. Makanya ya, ini ada lagi bawahnya, wa qad warada anhum alaihi salam, diriwayatkan dari para a'immah kadzab, yakdzib ala a'immah, inna lana ma'allahi halat la yas'uha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kita ini punya keadaan khusus bersama Allah, tidak bisa kalau dibarengi oleh para malaikat maupun para nabi. Kalau ada nabi atau malaikat yang ingin besar-besar digabung sama kita, nggak bisa. Makanya setelah itu muncullah fatwa dari Rabitul Alam Islami ya, yang mengkafirkan. Nanti ada di sini Muktamar Islam Internasional ketiga di Mekah yang bernama Rabitul Alam Islami mengeluarkan fatwa bahwa Khomeini adalah orang kafir. Jelas. Yang meragukan kekafirannya Khomeini perlu diragukan keislamannya. Karena orang seperti ini. Kemudian ini tentang pengerusakan orang-orang Syiah selama berada di bumi yang paling suci dan di waktu yang paling mulia, yaitu di Mekah dan di musim haji. مع التعليمات وأصروا على الدخول ثم الاعتداء على رجال الأمن وقذفهم بالأحذية والسجاجات الفارغة ويوحي هذا الفعل أن الأمر قد كبر به. Intinya tahun 1406 atau 1986 mereka pernah bikin huru hara di Mina dan sekitarnya dan menewaskan 400 orang lebih, di antaranya 85 orang dari jalur aman, dari pasukan keamanan dan warga Saudi. Kemudian tahun 87, setahun kemudian mereka juga bikin kerusuhan lagi. Kemudian tahun 89 mereka mengadakan percobaan pengeboman di sekitar Masjidil Haram dan sempat meledak. Bomnya itu menewaskan 1 orang Pakistan dan mencederai belasan orang lainnya. Kemudian ketangkap itu, pelakunya ada 10 orang dan semua mengaku sebagai orang-orang Syiah yang tergabung dalam Hizbullah Kuwait. Sehingga pada tahun 1410 Hijriah semuanya dieksekusi, alhamdulillah. Tapi belum berhenti kejahatan mereka. Anda ingat tahun 90 ada tragedi Mina kan? Siapa yang memicu? Orang Syiah, Jamaah Syiah, dan terus setiap tahun seperti itu. Itu memang salah satu poin dari Khutbah Khamsini ya. Rencana 50 tahunnya Khomeini Iran untuk mensyiahkan dunia. Salah satu poinnya adalah bagaimana menciptakan opini bahwa pemerintah Saudi ini tidak becus dalam menjaga keamanan Al-Haramain. Sehingga dengan adanya kerusuhan-kerusuhan ini mereka punya hak untuk minta supaya sudah jangan diserahkan Saudi lagi. Itu maksud mereka seperti itu. Jadi biasa dibuat kerusuhan demi kerusuhan. Jadi ini apa namanya? Kemudian tahun 1410 Hijriah Khomeini tewas atau binasa, alhamdulillah. Sekarang realitasnya cepet-cepetan aja karena sudah lewat 10 menit. Dia mengaku sebagai sekutu anti Amerika, padahal sahabatnya Amerika. Salah satu orang Syiah yang paling getol bilang anti Amerika itu orang-orang Husi di Yaman. Antum bisa lihat Syiah mereka. كما يرددون في هداتهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. Mereka sering mengucapkan slogan-slogan al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Ini jadi ada gambar slogannya kan, antum lihat sendiri. Allahu Akbar, al-maut Amerika, al-maut Israel, al-la'na 'ala al-yahud.
an-nasr lil Islam. Siapa yang dimaksud oleh mereka? Apa kerjaan mereka? Di lapangan itu apa kerjaannya? Kerjaannya masang ranjau, ribuan ranjau dipasang. Kemudian siapa korbannya? تكتشف عنها أن الموت الذي يتقنونه هو موت كل مسلم يخالفهم الرأي ولا لما يتقنونه. Apa namanya, pemandangannya agak miris ya. Kamu mau lihat nggak? Enggak? Hah? Ya. هنا في صناعة الموت صناعة وزراعة الألغام التي تحتوي على كميات هائلة من الكبيرة بقدر أسرة مجتمعة وإبادة. عندما خرج الحوثيون من سوق عادن والقرى المجاورة لها في بلاد حجور بمحافظة حجة تركوا وراءهم زراعة آلاف الألغام الفتاكة التي حصلت أرواح الأبرياء العائدين من مخيمات النازحين. الألغام للأسف الشديد كان سلوك سيء من الحوثيين يزرعوا الألغام. كان طلبنا من الحوثيين تقديم خالد فقط من ضمن فروض البيضاء. Ini wali kota di kota yang banyak ditanami ranjau itu, dia juga minta ke pihaknya Houthi supaya ngasih kami petanya di mana saja ranjau kamu itu. Nanti kami akan panggil orang ahli untuk bersihkan. Nggak dilakukan oleh Houthi. Jadi ini yang dibilang al-maut Amerika, al-maut Israel itu maksudnya muslimin. Ya. Dan ini akan ditunjukkan bagaimana nasib nahas orang yang kena ranjau. الموجودة داخل المكعب تتوسع سوف نتوجه بإذن تعالى إلى طور كبرى ألغام مصنعة لإزالة الألغام بشكل عام. دخل هذا الرجل داره فعاد كما يحب الحوثيون. Orang ini mau masuk ke pekarangan rumahnya, akhirnya apa? Sebagaimana yang diinginkan oleh orang Houthi, meninggal kena ranjau. Anaknya juga meninggal. Lihat ada orang kena ranjau, orang-orang warga ingin bantu menyelamatkan, 14 orang kena ranjau semua meninggal. ووضع هذا الطفل في مكانه فأصبح كما تمنى الحوثيون. حاول هؤلاء إسعاف المصابين من آثار الألغام فوقع ما خطط له الحوثيون حيث انفجر بهم لغم آخر أودى بحياة أكثر من 14 شخصا في لحظة واحدة. Jadi ketika warga ingin memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena ranjau itu, meledak ranjau-ranjau yang lain sehingga menewaskan lebih dari 14 orang sekali kejadian. Padahal ranjaunya berapa? Ribuan. Itu sepintas. Kemudian kita juga sering mendengarkan permusuhan atau sandiwara antara Iran dengan Israel. Siapa ini? Madineka. Bacakan teksnya. Baca ya. Siapa nih? Tokoh-tokoh Yahudi. Presiden Irak, Maliki.
Nah, ini kemudian pertemuan antara dia dengan rabi-rabi Yahudi di Iran. Ini Yahudi Amerika ini. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kemudian ini persingkat saja ya. Mereka menyampaikan dinhada. Kasih nyala ya. Nah, simak baik-baik. The token of gratitude for the sweetness and love you have extended to Jews and all mankind. On behalf of World Power Jewry, presented by Mature Character International, New York, USA. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الأصنام من أرسل عدالته. هذا في هذا الخطاب في 9 مساء على القناة الثالثة اليوم. والصادقون خارج الكلمات انجام آیا اینها دروغه؟ میگن دارن بیادبی میکنه. ما به چی بیادبی کردیم؟ شما مولا امیرالمؤمنین اینه که اگر کسی در سرزمین به جرم کرد باش برخورد کنید، آبروش رو ببرید. کسی زیاد خواهی کرد آبروش رو ببرید. البته اشاره دارد سخت ما میدونیم کسانی بودن در کنار پیامبر خدمت کردن، شمشیر زدن، در یک مقطعی خادم بودن، حتی مدال گرفتن، اما وقتی اجرای عدالت اومد بیرون با شمشیر در برابر عدالت ایستادن. تنها و زبیر مشهورن در تاریخ. اینها قرار بودن به اشرفیت معاویه و مورد حمایت معاویه قرار گرفتند. Jadi intinya dia menganggap Talha dan Zubair radhiyallahu anhu sebagai orang-orang yang murtad. Kemudian setelah diprotes oleh ahli sunnah, dia ingin berusaha untuk meralat kesalahannya ini. Jadi ini menunjukkan siapa Dr. Ahmadinejad itu. Kemudian dia kesungguhan ingin menghapus Israel dari peta dunia. Kemudian Iran ini juga atau lewat Hizbullahnya itu sesungguhnya ingin membebaskan Palestina dari jajahan Yahudi. Padahal sejarah membuktikan berulang kali bahwa pembantaian orang-orang Syiah yang tergabung dalam Harakah Amal itu adalah cikal bakalnya Hizbullah. Pembantaian mereka terhadap orang-orang Palestina yang ada di pengungsian di Lebanon itu jauh lebih dahsyat daripada pembantaian Sharon terhadap orang-orang Palestina. Cuman karena cuplikannya cukup panjang, kita nggak punya banyak waktu. Nanti ini bisa di copy, insya Allah di CD-kan juga bisa. Demikian juga yang lucu di sini nih. Mereka mengaku cinta Ahlul Bait, namun meninggalkan ajaran Ahlul Bait, tapi mengamalkan ajaran Yahudi.
spiritual Syiah هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم. Jadi kalau ada yang tanya Syiah itu kayak apa? Ya kayak gini, orang-orang gila ini. Ibadah mereka seperti ini. ركز الحوار ما واستقطرت تاريخ من أمرت سحائبه ثرى Masa ahli bait ngajarkan seperti ini? المنور حين جاء لم يفقهوا Sekarang yang mati kayak apa? أمت ركائبهم حراء وأزى الظلام وجاء بالحق المراء لم يقرأوا سعدا وانتظل فلا اختلاف ولا لقاء أمة لكن ومعذرة لمن رفع الورموميا إني أحار بهؤلاء Memperhatikan anak-anak kecilnya. Lihat. هذا إلى صنم يقيم Sama kan? ولا عبد النساء كمن ظن الرياء أبراعة فغلالها والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. Nah, ini ada cuplikan lain. حق اليقين في موقف عقائد اليهود وعقائد الشيعة. يولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة الكثير من أوجه التشابه بين عقائد اليهود والشيعة، فيقول في نقله عن الشعبي رحمه الله تعالى: قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود. Jadi kemiripan Yahudi dengan Syiah itu sangat banyak sekali. Syekhul Islam menyebutkan beberapa di antaranya dalam kitab Minhajus Sunnah. Yahudi mengatakan kerajaan itu hanya bagi keluarganya Daud. Kalau Syiah bilang hanya bagi keluarganya Ali. Ya. وقالت الشيعة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. قالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح أو ملك السلام. Dan seterusnya, banyak sekali. Sudah yang tadi. Jadi apa namanya, itu mungkin realita Syiah yang membuktikan siapa sebenarnya mereka, sahabatnya kaum muslimin atau pengkhianat dan pembantainya kaum muslimin, atau bisa simpulkan sendiri. Ini waktunya insya Allah sudah melanggar banyak, sudah lewat jauh, karena kita juga mulainya telat tadi. Mudah-mudahan yang tidak sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita tentang bahayanya ajaran Syiah yang merupakan produknya kaum Yahudi ini.